Untuk apa ya, bisa bilang ini eksperimen hal yang baru juga nggak sih untuk di entertainment menggunakan sebuah recording musik gitu. Oke, saya bantu jawab. Kalau Sita Nursanti memang ratunya musikal di Indonesia. Kalau buat saya ini mungkin saya pengalaman pertama di depan. Tapi kalau di belakang panggung udah cukup ada pengalaman juga untuk menciptakan lagu-lagunya gitu sih. Agak sulit ya sih Mbak, ada mungkin kita tahu kan dulu memang dari kita mau ke musiknya juga kita harus berakting juga, harus Saya sebenarnya untuk musikal tuh udah mulai dari tahun 2001 sebenarnya Mbak Nas gitu. Waktu itu bersama dengan Eki Dance Company, terus Art Suara, kemudian juga pernah bermain di musikal yang dibuat oleh Joko Anwar juga, On Rock, kemudian Sang Kuriang dan Gita Cinta, banyak lah gitu sebenarnya. Justru ini saya udah lama sekali nggak main lagi musikal gitu. Jadi makanya tadi saya bilang saya benar-benar ingin ada di sini karena wah ini bakalan menyenangkan sekali pengalamannya gitu sih. dan akhirnya akan lebih banyak bermain di sini musikal ketimbang banyak bernyanyi akhirnya sekarang. Sebenarnya iya, sebenarnya sih kalau Mas boleh perhatikan lagi sih sebenarnya kalau nyanyi saya malah jarang. Saya lebih banyak ke musikal sekarang atau acting sih sebenarnya, acting agak musikal gitu. Kan kalau untuk memainkan sebuah apa ya, sini panggung gitu misalnya teatrikal gitu segala membutuhkan energi yang sangat luar biasa banyak gitu, apalagi ini samping running kalau nggak salah mungkin hampir sebulan kan. Nah ini persiapan sendiri mungkin basicnya segala macam ya, lain-lain itu gimana? Udah dari lama ya, dari Ya, 3 bulan yang lalu emang tapi untuk mendapatkan apa ya akhirnya kayak jadi sesuatu tuh emang kita juga paham kalau secara musikal itu memang harus dibutuhkan disiplin. Kayak sehari bisa latihan 10 jam gitu. Yang jelas sih untuk pemain dimanapun sebenarnya memang harus tahu banget bagaimana menjaga tubuhnya dengan baik gitu biar fit gitu. Walaupun mungkin kekurangan berat badan, kelebihan berat badan, tapi kalau dia fit baik-baik saja, bisa melakukan semua kegiatan dengan baik-baik saja, aman gitu semuanya. Jadi kalau yang dilakukan oleh saya pribadi sih ya itu tadi makan yang benar, tidur yang cukup gitu. Sedikit olahraga, nggak juga sih olahraga, saya bohong kalau saya nggak mau olahraga. Saya olahraganya di sini, belajar koreo dan sebagainya. Dan memang dibutuhkan sekali fitness yang bagus gitu, karena memang kalau manggung itu karena kita melakukannya berulang-ulang, kita memerlukan istilahnya muscle memory gitu, ada memori ototnya gitu. Jadi tahu bahwa oh habis dari sini ke sini, jadi agak mekanis memang, karena kami akan melakukan ini sampai puluhan kali. Jadi itu yang dilatih oleh kami. Jadi selain fitness badannya juga kemampuan adaptasi kita juga gitu loh, sebagai karakter dan sebagai yang nari dan nyanyi dan sebagainya gitu. Apa sih yang bikin cinta banget sama musikal ya? Saya juga nggak tahu sih Mbak kenapa ya, tapi waktu awalnya cuma karena penasaran aja dari Rida Sita Dewi, terus saya bilang aduh saya kayaknya pengen deh kalau misalnya acting gitu. Dan tawarannya kemudian masuk, waktu itu datang jadi musikal. Dan kenapa saya mau? Ya karena ada nyanyinya gitu kan, nyanyi sambil acting. Ternyata berbeda gitu, menyanyi sebagai seorang penyanyi dan menyanyi sebagai seorang aktor gitu. Nah itu yang saya temukan sekarang, dan ternyata saya lebih menikmati menyanyi sebagai aktor ternyata gitu. Ketika menyanyi sebagai penyanyi itu saya jadi agak wagu gitu, ini saya penyanyi ya gitu. Karena senang. Jadi ya siapapun yang pernah melakukan musikal itu biasanya akan pengen lagi. Kenapa sih ada yang dirasa berbeda ketika mereka Ya karena kalau kita manggung, kita bertemu dengan penonton, kita saling bertukar energi, dan itu rasanya tuh melelahkan memang, tapi sangat rewarding sekali gitu. Ya, kan begitu? Betul. Karena juga nggak sih mungkin memang kita benar-benar yang nyanyi, benar-benar jadi seorang penyanyi gitu. Sendiri memang jadi seorang musisi tidak kangen juga. Kangen juga sih dengan momen itu gitu. Ada niat kalau sebenarnya malah masih bergerak di industri musik ya. Iya, jadi setelah maksudnya ngeband sama Numata itu terus kayak memutuskan akhirnya kerja di label udah 8 tahun, tapi masih side jobnya menciptakan lagu. Jadi sebenarnya side job ini Keluarga Cemara itu gue diajakin pertamanya memang untuk menciptakan lagu-lagunya. Komposer lagu-lagunya. Semua lagu-lagunya sama Iva Fahir, terus tiba-tiba ditawarin audisi jadi Abah. Ya udahlah sekalian aja. Jadi sekarang ya juggling juga karena masih kerja di kantoran di Trinity juga, jadi orang ke bawah jajan lagi break, gue mah buka laptop.
gitu. Ya, kalau Tesita juga sama ya, maksudnya Rida Dewi juga masih sebenarnya festival yang sekarang throwback itu kan pasti festival 90s ya, festival tua-tua itulah gitu. Ada beberapa. Tapi ada ketakutan sendiri nggak sih kan kalau musikal itu benar-benar segmented ya, dibanding film dan juga musik yang bisa dikonsumsi dengan siapapun, bisa dinikmati siapapun. Ada ketakutan nggak bisa lanjut di entertain lagi gitu? Atau udah yakin di musikal lagi? Soalnya saya nggak tahu lagi mesti ngapain mas, selain apa yang saya lakukan. Saya sangat mencintai apa yang saya lakukan soalnya. Saya mencintai musik, saya mencintai menyanyi, saya mencintai berakting, saya mencintai semua apa yang saya lakukan. Jadi kalau ditanya apakah sulit atau deg-degan gitu hidup tanpa itu, deg-degan mah terus-terusan karena emang nggak setiap saat ada tawaran, nggak setiap saat ada sesuatu yang bisa saya lakukan. Jadi harus pintar-pintar menabung dan sebagainya. Tapi saya nggak tahu saya mesti ngapain kalau bukan ini. Ini sebenarnya kayak Visinema juga ini termasuk dengan 30 kali show ya, maksudnya agak jarang tuh menurut gue juga gebrakan bagus dari Visinema untuk kayak lebih memasyarakatkan musikal ini. That's why secara pilihan lagunya kan kayaknya masih belum terlalu apa sih musik, kenapa lu marah-marah mesti nyanyi gitu, kena gitu kan, masih pertanyaan masih di seputar itu sebenarnya. Tapi dari pendekatan lagunya pun ketika gue nyiptain lagunya memang harus lebih maunya lebih pop. Terus secara cerita IP-nya kan memang dicari yang memang sangat Indonesia banget gitu, si Keluarga Cemara. Gue juga yakin sebenarnya cita-cita Visinema itu juga ingin kayak membantu gerakan melebarkan si musikal ini yang memang secara 10 tahun terakhir ini memang sudah banyak, cuman emang belum terekspos dengan ini kan, maksudnya kan pasti orang milihnya kan kayak either nyanyi atau nonton bioskop gitu kan. Padahal kan ini kayak ini di depan gue live nih yang nyanyi, acting, nangis apa segala macam nggak bisa di stop juga gitu loh. Betul. Karena saya sangat mengagumi sekali sih sebenarnya langkah yang ini cukup idealis gitu dari Visinema untuk membuat sebuah pementasan lebih dari 3 minggu gitu. Dan itu sebenarnya satu hal yang jarang terjadi di Indonesia. Mungkin yang terakhir adalah 10 atau belasan tahun yang lalu dengan Laskar Pelangi kan gitu. Nah sekarang Keluarga Cemara, Visinema dan Keluarga Cemaranya membuat musikal ini, dan saya merasa optimis gitu karena saya ingat banget Angga Sasongko juga waktu kami bertemu ya, kita bertemu reading, dia cuma bilang dia punya keinginan bahwa ini musikal Indonesia ini bagus dan harus panjang. Kenapa? Karena biasanya gini, kalau kita cuma 3 hari aja katanya gitu. Pas udah mau bagus pas udah menonton udah nggak ada lagi gitu. Nah jadi kalau ini sih diharapkan ketika bagus ya masih ada kok pementasannya gitu sampai 3 minggu gitu. Jadi oleh karena itu terima kasih sekali para teman-teman udah datang semuanya untuk bisa menikmati dan juga menyebarkan kabar baik ini gitu. Tapi pernah nggak nge-blank mungkin waktu? Pernah dong. Improv lah pasti. Tadi aja saya salah kan ngomongnya gitu. Masa tapi nggak ada yang tahu kan kalau salah. Emang mesti pintar ngeles kalau musikal tuh. Iya. Kalau panggung tuh memang menariknya itu sih. Kita harus bisa gimana caranya, pokoknya show-nya mesti jalan sampai selesai kan, nggak ada cut dan segala macam gitu loh. Pernah pengalaman unik nggak mungkin sama musikal mbak? Banyak ya tes kita mah. Musikal tuh saya lupa, apa ya? Musikal kayaknya so far berjalan baik sih sebenarnya, kayaknya saya lupa sih kalau itu. Cuman pengalaman teman saya pernah sih, dia lupa satu alinea panjang sekali, tapi bukan musikal, teater waktu itu. Wah jadinya yang masuk juga itu. Tapi pikirannya harus konsepnya benar-benar fokus gitu ya, berarti nggak boleh. Betul. Itu yang menariknya ketika bermain di panggung. Kita sebagai diri kita yang jadi kita tetap harus fokus betul sambil bermain sebagai perannya gitu. Kebayangkan, jadi emang harus mekanis. Stres nggak sih? Lumayan. Gimana mungkin? Lumayan, maksudnya aku tuh banyak belajar karena kita juga teman dekat banget kan. Iya. Jadi banyak nanya sama Tesita sih gimana Gusit tadi udah cerita segala macam gitu. Sama saya juga sih sebenarnya. Karena layer peran di sini kan lumayan tebel ya, apalagi jadi abah tuh ya tadi kan lihat sendiri gitu, abahnya harus nangis ketawa segala macam gitu ya, itu saya banyak belajar, ini guiding light gue lah. Waduh. Ya, kayak gini mah ini segala macam gitu. Sama saya juga. Stres iya. Tapi maksudnya kan kayak ya udah emang harus dijalani. Untungnya memang dari produksi, dari sutradara segala macam memang secara 3 bulan ini kita intensif banget gitu. Jadi
kayak ya emang harus disiplin aja. Iya. Gitu. Oke ya. Terima kasih ya. Ya jangan lupa nonton ya, ini Jangan lupa 21 Juni sampai 14 Juli di Ciputra Artpreneur. Tiket bisa beli di loket.com. Musikal Keluarga Cemara. Musikal Keluarga Cemara. Produksi Sinema, teman musikal dan Indonesia Kaya. Betul. Terima kasih banyak teman-teman semua. Thank you.